Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kami dari kelompok 2 Manajemen Bisnis Syariah C semester 2 Institut Agama Negeri Islam Palopo ingin menjelaskan materi tentang kepribadian dan gaya hidup mata kuliah perilaku konsumen. Adapun dosen pembimbingnya adalah Ibu Musayana Zabani STMM. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan masing-masing dari kelompok kami. Untuk pematerinya, yang pertama Fira Isnawati, yang kedua Hairunisa, dan yang ketiga Irzal Wahyudi. Nah, adapun untuk pembuat videonya, video praktek dalam kehidupan sehari-hari tentang kepribadian dan gaya hidup. Yang pertama Muhammad Ansar, yang kedua Winati, dan yang ketiga Muhlisa. Langsung saja kita ke pemateri yang pertama. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fira Isnawati, NIM 19040300989. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian. Nah, apa sih itu kepribadian? Kepribadian sendiri didefinisikan sebagai ciri-ciri kejiwaan dalam diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang merespon terhadap lingkungannya. Nah, definisi kepribadian juga adalah sifat-sifat dalam diri, kualitas, sifat pembawaan, kemampuan mempengaruhi orang, dan perangai khusus yang membedakan satu individu dari individu lainnya. Kepribadian cenderung mempengaruhi pilihan seseorang terhadap produk. Sifat-sifat inilah yang mempengaruhi cara konsumen merespon usaha promosi para pemasar, dan kapan, di mana, dan bagaimana mereka mengkonsumsi produk dan jasa tertentu. Next, kita lanjut ke teori kepribadian. Teori kepribadian ada 3. Yang pertama, teori Freud. Teori ini dibangun atas dasar pemikiran bahwa kebutuhan atau dorongan yang tidak disadari, terutama dorongan seksual dan dorongan biologis lainnya. Kepribadian terdiri dari 3 sistem yang mempengaruhi, yaitu ID, superego, dan ego. Yang kedua ada teori kepribadian neo-Freud. Teori ini tentang hubungan sosial yang dapat menjadi dasar pembentukan dan pengembangan kepribadian. Dan yang terakhir ada teori sifat. Teori ini memfokuskan pada pengukuran kepribadian menurut karakteristik psikologis khusus yang disebut sifat. Sifat sebagai cara yang khas dan relatif bertahan lama. Sifat dasar kepribadian sendiri ada 3. Yang pertama, kepribadian mencerminkan perbedaan individu. Nah, karakteristik ini merupakan kombinasi unik berbagai faktor, maka tidak ada 2 individu yang betul-betul sama. Yang kedua, kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. Nah, kepribadian sudah terlihat sejak umur masa anak-anak. Hal ini cenderung akan bertahan secara konsisten membentuk kepribadian ketika kita dewasa. Dan yang terakhir, kepribadian dapat berubah. Kepribadian dapat berubah pada berbagai kondisi atau keadaan tertentu. Peristiwa tersebut terjadi tidak secara tiba-tiba, melainkan menuju dewasa secara berangsur-angsur. Banyak kalau saya ini saya promo deh, kalau ini yang promo. Saya apa nih? Oh ini saja deh. Nah ini habis di rumah bah. Ini ibu butuhkan. Ini juga Ica promo. Kamu foto ini diskon. Nggak mau juga, nggak butuhkan gitu. Ini saya sabun. Ini sama ini. Ini cari sama pada begini. Cari dia pada begini. Masih ada di saya. Ini dari video saya yang saya deh.
yang sesuai kebutuhan kita aku ambil dulu bah. Demikianlah materi yang bisa saya paparkan. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Khairunisa, NIM 1904030101. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang pengertian gaya hidup konsumen. Pengertian gaya pada dasarnya adalah suatu jenis ekspresi dasar dan berbeda yang muncul dalam bidang usaha manusia. Secara sederhana, gaya hidup atau lifestyle dapat diartikan sebagai bagaimana suatu pola individu di mana orang hidup untuk menghabiskan waktu serta uangnya. Gaya hidup didefinisikan oleh bagaimana seseorang menghabiskan waktu mereka, apa yang mereka anggap penting dalam lingkungan, dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka dan juga di dunia sekitar mereka. Gaya hidup adalah gambaran bagaimana seseorang mengekspresikan dirinya, yaitu bagaimana ia hidup, memanfaatkan hidupnya, menghabiskan waktu, uang, dan energi, dan merefleksikan nilai-nilai, rasa, dan kesukaan. Faktor-faktor gaya hidup konsumen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup seseorang itu ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor psikologis atau internal yang meliputi satu, personality. Kepribadian adalah konfigurasi karakteristik individu dan cara berpikir yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu. Yang kedua, sikap. Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui pengalaman dan berpengaruh secara langsung pada perilaku. Yang ketiga, pengalaman dan pengamatan. Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku. Pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakan di masa lalu dan dapat dipelajari melalui belajar. Orang akan dapat memperoleh pengalaman. Yang keempat yaitu konsep diri. Konsep diri adalah menjadi pendekatan yang dikenal amat luas untuk menggambarkan hubungan antara konsep diri dan konsep dengan image merek. Yang kedua yaitu faktor sosial atau eksternal yang meliputi satu, kelompok referensi. Kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua, keluarga. Keluarga memegang peranan terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap dan perilaku individu. Dan yang ketiga yaitu kelas sosial. Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif homogen dan berusaha lama dalam sebuah masyarakat yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang, dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama. Dan yang terakhir yaitu budaya. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, meliputi ciri-ciri pola pikir, merasakan, dan bertindak. Perkenalkan, nama saya Irsal Wahyudi, NIM 1904030099. Di sini saya akan membawakan materi tentang instrumen pengukur gaya hidup. Jadi langsung saja. Gaya hidup yang berkembang di masyarakat merefleksikan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Antara lain, yang pertama, outer directed merupakan gaya hidup konsumen yang jika dalam pembelian suatu produk harus sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma tradisional yang telah terbentuk. Yang kedua, inner directed merupakan konsumen yang membeli suatu produk untuk memenuhi keinginan dari dalam dirinya untuk memiliki sesuatu dan tidak terlalu memikirkan norma-norma budaya yang berkembang. Yang ketiga, need driven merupakan konsumen yang membeli sesuatu yang didasarkan atas kebutuhan dan bukan keinginan sebagai pilihan yang tersedia. Materi selanjutnya, manfaat karakteristik gaya hidup dan dalam strategi pemasaran. Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari pemasar
pemasar dari pemahaman gaya hidup konsumen yaitu sebagai berikut. Pertama, pemasar dapat menggunakan gaya hidup konsumen untuk melakukan segmentasi pasar. Yang kedua, pemahaman gaya hidup konsumen akan membantu dalam memposisikan produk di pasar dengan menggunakan iklan. Yang ketiga, jika gaya hidup telah diketahui, maka pemasaran dapat menempatkan iklan produknya pada media-media yang paling cocok. Tentu ukuran cocok ialah media yang mana paling banyak dibaca oleh kelompok konsumen itu. Yang keempat, mengetahui gaya hidup konsumen berarti pemasar bisa mengembangkan produk sesuai dengan tuntutan gaya hidup mereka. Sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ikan goreng, ada nasinya satu. Berapa itu satu nak? 4.000 satu. Iya, 2.000 bisa. Udah bisa nih dek. Terima kasih.